Dari kecil bapak-bapak itu laki-laki itu nggak pernah main boneka kan. Tiba-tiba pas anak lahir dikasih boneka hidup lagi. Nyari tutorial nggak ada, nyari buku juga yang banyak dibahas ibu-ibu. Ini ya udahlah, bapak-bapak kita ngumpul ngariung, kita ngawangkong ngopi, kita saling berbagi lah. Jadi kayak ASI itu tempat-tempat buat para bapak-bapak juga sih. Ada juga yang belum menikah, disyaratkan sama pacarnya buat ikutan dulu ya ASI biar nggak culture shock gitu. Jangan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat TLE semua. Balik lagi sama tambang-tambang lama. Ini kita The Local Runners bareng teman-teman TLE Riset. TLR kadang-kadang disebutnya gitu. Biar enak ya. Jadi kita ini mau membahas tema yang cukup unik, cukup langka juga gitu. Jadi kita rehat dari berbagai framework tentang bisnis sosial dan sebagainya gitu. Kita ngobrol ringan kalau kata anak-anak sekarang tentang bapak-bapakan. Di sini TLE Riset ada Kang Danu, Kang Irsan, saya sendiri, dan juga kita kedatangan bintang tamu ya. Cukup rada spesial gitu. Sangat. Beliau nama lengkapnya Rois Solihin, disebutnya kita sering Mang Rois. Jadi kenapa tiba-tiba ada beliau di sini akan membawakan obrolan yang berbobot banget, berisi yang bakal berguna tentang bapak-bapak. Di sini Mang Ro berorganisasi tergabung di komunitas Ayah Asi. Langsung aja dah, Mang, Ayah Asi itu apa sih? Sok mangga. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman TLE dengerin nonton kita ya, obrolan kita. Menarik banget nih, kali ini saya diundang sama teman-teman TLE buat bahas ya hal-hal yang nggak biasa ya. Biasanya bahas riset, bahas jurnal, sekarang bahas bapak-bapak. Seperti tadi disampaikan, saya tergabung di AYASI, saya di salah satu founder AYASI di Bandung. Pertanyaannya sederhana. Jadi buat teman-teman yang atau sobat TLE yang baru dengar pertama kali, AYASI itu komunitas dan social movement buat para ayah-ayah yang mau belajar sih. Jadi ayah ASI itu bukan ayah yang doyan minum ASI ya, gitu. Tapi ayah-ayah yang secara sadar dan hadir mau bantuin istrinya ngurusin anak. Kenapa disebut ayah ASI? Karena memang pada fase pertama ngasih ASI itu perjuangan banget. Jadi kami merasa kayaknya kami perlu hadir buat bantuin istri-istri kami dalam memberikan ASI ke anak. Masalahnya adalah kita nggak tahu. Dari kecil bapak-bapak itu laki-laki itu nggak pernah main boneka kan. Tiba-tiba pas anak lahir dikasih boneka hidup lagi. Nyari tutorial nggak ada, nyari buku juga yang banyak dibahas ibu-ibu. Ini ya udahlah, bapak-bapak kita ngumpul ngariung, kita ngawangkong ngopi, kita saling berbagi lah. Jadi kayak ASI itu tempat-tempat buat para bapak-bapak juga sih. Ada juga yang belum menikah, disyaratkan sama pacarnya buat ikutan dulu ya ASI biar nggak culture shock gitu. Jangan sih. Kurang lebih gitu sih Kang Yoga. Jadi kenapa tiba-tiba tentang bapak-bapak ini korelasinya dengan riset, dengan AYASI? Gimana nih? Sekarang Kang Irsan mungkin kenapa sih tiba-tiba harus bahas ini? Oke, jadi sebetulnya dari SR pertama pengen banget ada quality time sesama teman-teman SR gitu ya, yang bahasannya nggak fokus ke target kerjaan, jurnal penelitian. Nah ini sebenarnya santai tapi juga bisa bermanfaat buat kita pribadi teman-teman SR. Selain itu sebenarnya buat teman-teman yang dengerin dan buat TLE, apalagi buat TLE, sebetulnya TLE kan dulunya dibangun oleh teman-teman yang masih bujang atau mojang kalau di Sunda, atau teman-teman yang memang belum menikah gitu. Sedangkan sekarang ternyata di dalam internal TLE udah mulai nih banyak yang berkeluarga dan segala macam, yang tentunya akan beda nih cara pandangnya sama dengan ketika kita masih bujang. Jadi ini buat kita yang SR bisa belajar langsung dari narasumber yang keren berbagi pengalaman. Kemudian buat teman-teman yang lain yang belum mungkin ya memasuki fase yang nanti akan menikah begitu ya, bisa belajar juga untuk mempersiapkan itu. Oke, Bang Irsan. Jadi beberapa tahun terakhir berujung dari TLE yang sedemikian rupa sampai berkembangnya sudah berkeluarga gitu. Nah sekarang kita mau nanya nih yang paling baru berkeluarga gitu. Alhamdulillah juga baru dikaruniai seorang anak ya. Kang Danu bangga. Paling baru mah bukan saya. Maksudnya baru punya anak. Kang Danu itu termasuk yang paling lama di riset, dari awalnya banget gitu kan, gabung di TLE Riset sampai sekarang di perbedaan sudah punya istri dan anak gitu dalam pekerjaan. Gimana sih Kak? Perbedaan pasti kerasa pisannya
perubahan pasti terasa mulai dari Kalau dulu kan masih ada hari libur ada kegiatan, oke bisa lah nyempatkan. Ayo nama mesti cek dulu. Ada yang ngejaga waktu sekarang. Gue adian off time. Masih untung, masih cuti. Nanti kalau udah masuk aja lagi, nah mesti benar-benar bagi pasti banget. Banget ya. Sekarang alhamdulillah masih tahap 6 bulan. tenang gitu. 3 bulan. Kalau itu itu yang itu ya. Itu sih yang paling kerasa di waktu. Mau langsung nanya nih ke Mang Ro. Ini Harus. ada pertanyaan ke Mang Ro, mulai berkeluarga dan lain-lain, sebetulnya pengalamannya seperti apa dan learning yang mungkin bisa dibagiin ke Oke, kita. curhat, Mas. Duh, jadi learningnya apa sih sebetulnya buat kita nih yang masih baru ya, baru memulai. Paling Mang Yoga aja yang lumayan udah senior gitu. Pertanyaannya sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri sih jawabannya. Tiap orang akan memiliki pattern yang berbeda dalam menjalankan aktivitas berkeluarganya, tentang bagaimana menyusun prioritas, bagaimana ketika harus memilih antara kantor dan keluarga gitu. Banyak orang yang selalu menyandingkan saya harus pilih yang mana. Padahal sesungguhnya kita bisa memilih dan sih. Ada beberapa set yang memang kita bisa memprioritaskan mana yang lebih dulu, mana yang lebih penting. Di tahapan awal memang akan terjadi culture shock ya. Jangankan ngomongin dulu kerjaan, ini kita tinggal bareng sama orang lain aja beda cerita gitu. Walaupun misalnya kita udah kenal lebih lama, tapi ketika serumah itu beda cerita. Yang pertama di dalam rumah juga pasti ada dinamika, gitu. Ke kantor juga ada dinamika, dan kedua dinamika ini sebenarnya bukan diperbandingkan. Pilih yang mana ini atau yang itu gitu. Makanya kadang kalau di sini yang dulu bisa saya lakukan, yang pertama saya harus membuat dulu sesuatu yang memang terjadwal. Jadi yang terjadwal itu maksudnya sesuatu yang memang udah patternnya kayak gitu. Yang satu lagi nanti saya seperti apa, istri seperti apa, di pekerjaan istri seperti apa, pekerjaan saya juga apa. Nanti kita kayak ibaratnya kalau misalnya anak matematik sekarang bikin diagram Venn lah. Kita bikin diagram Venn mana yang bisa kita kerjain bareng-bareng. Kayak misalnya kalau Danu sama Yoga pergi dan pulang bareng misalnya. Kan bukan milih salah satu kan, tapi di tengah prosesnya yang memang kadang kita harus pergi keluar kota misalnya. Ini tahapannya juga beda-beda. Ketika misalnya sekarang Kang Irsan sebagai pengaruh, istrinya bisa berkehidupan sendiri, Kang berkehidupan sendiri gitu di urusan pekerjaan. Tapi ketika udah punya anak kayak Kang Danu, ini beda cerita lagi nih. Karena ada objek yang harus kita urus bareng-bareng gitu. Belum baru satu kan, belum nambah lagi, nanti nambah lagi. Belum anak nambah sekolah segala macam. Itulah mengapa pentingnya kalau di kantor ya, kayak kita misalnya di TLE itu kan jam kerja tuh bisa dibikin fleksibel mungkin. Kita belajar punya banyak framework, punya cara kerja. Nah di situ saatnya kita deal-dealan sama teman-teman. Misalnya kita sampaikan ke teman-teman tidak berbasar asumsi, kita udah kumpulin fakta. Nih Kang Irsan, saya ada ini yang harus dikerjain dulu misalnya di rumah. Ya kayak gini seperti apa. Nanti bisa disusun prioritasnya gimana. Kalau misalnya prioritasnya bareng-bareng ya kita ngobrol sama tim nih. Kayak tim saya kebagian apa. Nanti tim juga kan ngebagi prioritizing lah, mana pakai score matrix atau apalah gitu ya, kalau misalnya pengen agak ribet gitu ya. Tapi pada dasarnya kan kita bisa ngobrol nih sama tim. Memang culture shock itu akan terjadi, tapi kalau kita komunikasi insya Allah tim juga kan tidak akan membuat kita pusing gitu. Masalah prioritasi ya itu mah pasti ada, selalu ada pilihan dalam hidup banget sejak kita lahir lah gitu. Jadi jangan khawatir lah, pilihan akan selalu ada. Cuman masalahnya pilihannya sulit atau enggak gitu aja sih. Berarti memang kuncinya adalah skala prioritas ya. Nah, misalkan kita tuh bekerja untuk keluarga dan sebagainya gitu. Tapi ya itu lagi, sekarang menjak tahun 2022, apalagi dengan kultur yang cepat gitu ya, maksudnya nggak bisa menyangka di depan ada apa, besoknya apa, ada apa. Untuk menghadapi hal tersebut, ada strategi nggak?